Upacara penganugerahan gelar dijadwalkan akan dilaksanakan 3 hari kemudian. Tirai hitam digantung di seluruh kota Raja Tang. Kementerian Upacara pun bekerja sepanjang waktu untuk membuat gaun burung hong hitam pertama dalam 1000 tahun terakhir di Datang. Para pejabat di segala tempat tanpa kecuali cepat-cepat mempersiapkan hadiah. Jalan raya dipenuhi kuda pos yang berlari dengan cepat ke arah kota Raja Tang yang jauh. Semua orang menantikan pernikahan hantu yang akan dilangsungkan 3 hari kemudian itu. Mata setiap negara serentak terpusat padanya. Langit sekali lagi diguncang oleh perempuan ini, karena semua orang tahu ia bukan hanya seorang selir kekaisaran, melainkan penguasa Datang yang sebenarnya untuk 10 tahun mendatang. Wanita Dakia yang berasal dari kalangan budak ini, karena takdir yang legendaris, akhirnya selangkah demi selangkah merayap naik ke puncak kekuasaan. Ketika Yan Kun mengetahui kabar ini, ia sedang menjamu seorang tamu kehormatan di dalam istana. Feng Zi diam-diam melangkah mendekatinya, membungkuk di samping telinganya, lalu berbicara dengan pelan. Wajah Yan Kun mendadak berubah, cawan arak dalam genggamannya menjadi miring. Separuh cawan anggur bagus pun tumpah di jubahnya yang hitam legam. Tamu yang kasar itu tersenyum. Dengan ingin tahu ia bertanya, "Ada apa yang mulia?" Yan Kun mendadak tersenyum, lalu berkata sambil menggeleng, "Kuda tua yang kaisar telah pelihara selama banyak tahun baru saja mati. Mengejutkan duta besar yang terhormat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya." Ternyata seekor kuda. Sang tamu tertawa terbahak-bahak. Wilayah Yanbei amat luas dan kaya. Di masa depan, kalau Yang Mulia kembali menyerang Dakia, seluruh dunia akan berada dalam genggaman Yang Mulia. Semua keinginan Yang Mulia akan terpenuhi. Akan tetapi, karena Yang Mulia menyukai kuda bagus, aku akan segera mengirim orang pulang untuk mengantarkan 1000 ekor kuda perang kelas 1 pada Yang Mulia. Kuharap ekspedisi ke timur Yang Mulia berjalan dengan lancar, menang dalam selangkah. Suara tawa yang nyaring seketika itu juga terdengar dari istana Soupang dan bergema di dataran tinggi Yanbei di kejauhan. Bumi dan langit begitu luas, takdir benar-benar bagai panah yang melesat ke depan. Begitu dilepaskan, tak ada lagi kesempatan untuk berbalik. Malam hari itu, Yan Kun membawa para penggiringnya naik ke istana nada di Gunung Lori. Kondisi istana itu bagai awan yang melayang-layang, megah dan mewah. Ia duduk di bagian dalam istana Yunhai yang bagai danau Kumala dan amat lama tak keluar. Sang mentari sedikit demi sedikit terbenam di balik gunung. Sinarnya merah menyala, bagai bunga merah yang menyala-nyala di padang rumput haulei. Arak keras meluncur di tenggorokannya. Pandangan matanya sedikit demi sedikit menjadi kabur. Pandangan matanya tak lagi garang, berubah menjadi agak hampa dan berkabut. Di sisinya tak ada seorang pun. Dirinya dapat mengizinkan pikirannya untuk sementara berlibur. "Acu, menikahlah denganku." "Baik, aku akan selalu baik padamu. Aku akan selalu mempercayaimu. Acu, setelah peperangan di sebelah timur selesai, kita akan segera menikah. Acu, semua hujan dan angin sudah berlalu, tapi kita masih bersama. Siapapun dapat berubah, kita tak akan berubah. Kita tak akan berubah." Sebuah tawa pelan yang berat terdengar dari istana Yunhai. Feng Zi tertegun. Ia menelengkan kepalanya, namun hanya mencium bau arak yang tak putus-putusnya. Sebelumnya, Yang Mulia tak pernah minum arak. Namun, sejak orang itu pergi, arak menjadi sesuatu yang harus ada di sini. Ketika memikirkan orang itu, hidung Feng Zi mendadak menjadi pedih. Akhirnya, hanya ada 2 orang yang patah hati, tercerai-berai di ujung dunia, hidup dengan menginjak mata pedang. Tak ada yang bisa benar-benar merasa tenang.
Angin Yenbei perlahan-lahan menjadi dingin. Musim dingin akan segera tiba. Tepat pada saat ini, di penyeberangan sungai di Kiayang, segerombolan orang baru saja naik ke tepian. Beberapa lelaki yang wajahnya penuh debu menuntun beberapa ekor kuda. Dengan suara rendah mereka berkata, "Dari rumah ada kabar. Tak ada orang yang tahu bahwa Tuan Muda tak ada di tempat." Tuan ketujuh mengimbau Tuan Muda agar dengan baik-baik menyelesaikan urusannya sendiri. Dalam waktu 10 hari pulang juga tak apa, jangan khawatir. Lelaki berpakaian ungu itu mengerenyutkan keningnya. Raut wajahnya tampan, bibirnya merah, sepasang matanya bagai sumur tua yang dalam. Menelan cahaya, sulit diselami. Dengan gesit ia menaiki seekor kuda. Wajahnya yang sama-sama memancarkan rasa lelah karena perjalanan itu. "Kali ini pergi ke kota Raja Tang. Kalau kita mengambil jalan pintas, kita hanya membutuhkan 3 hari perjalanan. Namun, di sepanjang jalan sana sama sekali tak ada kota besar. Mau tak mau kita akan sedikit terguncang-guncang. Waktu terbatas, lebih baik kita mengambil jalan pintas." Seorang penggiring berpaling ke arah lelaki berpakaian ungu itu dan berkata, "Tuan Muda, apakah Tuan ingin kami mempersiapkan sebuah kereta kuda? Engkau sudah banyak hari tak tidur dengan baik." "Tak usah," lelaki itu menggeleng-geleng. Lalu dengan berkata suara berat, "Ada apa berita dari kota Raja Tang?" Setelah Nona mengalahkan Janjiu, istana menjadi tenang. Hanya saja, akhir-akhir ini masalah siapa yang akan membantu kaisar dalam urusan politik agak ramai. Tapi hal ini tak ada kaitannya dengan Nona. Hal ini adalah urusan dalam negeri Biantang sendiri. Lelaki itu mengangguk-angguk lalu berkata, "Pergilah." Semua orang mengikutinya menaiki kuda. Kaki kuda mencongkleng seakan terbang. Dalam sekejap menghilang di jalan kuno Kiayang. Tak lama kemudian mereka telah keluar dari gerbang barat kota, lalu menyusuri jalan raya. 1 sichen kemudian, utusan kekaisaran memasuki kota Kiayang. Ia membacakan maklumat bahwa Acu telah diangkat menjadi selir kekaisaran agung Qiuli. Para pengelola kota Kiayang berlutut dan bersujud, lalu segera kembali ke rumah. Keluarga-keluarga kaya di kota Kiayang pun mulai mempersiapkan hadiah untuk memberi selamat pada penguasa baru itu. Setelah berpisah lama, bumi dan langit sudah berjungkir balik. Segala urusan manusia tak benar. Waktu bagai teropong tenun. Dengan sekilas 10 tahun yang penuh peristiwa dengan sama-samar nampak. Dengan sama-samar ia sudah bukan gadis kecil yang sanggulnya melorot lagi, dan juga bukan remaja yang keras kepala seperti dahulu. Waktu secara beruntun menarik garis batas yang tak terhitung banyaknya. Di antara mereka berdua, dendam keluarga, kebencian antar negara, cinta peperangan, kesulitan, pengembaraan, hidup dan mati, saling berpisah dan akhirnya persahabatan dan hutang budi yang belum dibalas satu persatu muncul. Bagai berlapis-lapis kain satin yang indah, tak peduli ditarik seperti apa, ia tak akan berhasil menarik benang yang tak ada ujungnya. Angin kencang dari Yanbei yang amat jauh bertiup, menyapu wilayah Dakia yang amat luas. Bertiup ke dalam penghujung musim gugur Biantang yang penuh kemesraan. Sedikit masuk ke bagian tengah bunga-bunga yang indah Waisong, beralih menuju ke lautan Kumala yang maha luas di timur jauh, lalu tenggelam di antara ombak laut yang seputih salju. Jalan belum dijalani sampai di ujungnya. Mungkin masih akan ada perubahan yang lain. Apa kau takut? Aku tak takut. Ingat, aku sedang menunggumu. Tirai malam dingin, cahaya rembulan bagai cahaya mentari menyelimuti bunga dan pepohonan di jalan kuno itu. Kepingan-kepingan hangat dalam ingatan itu, di bawah hujan darah serta kilauan pedang yang tiada hentinya, akhirnya kehilangan kebahagiaan dan harapan indah yang ada di dalamnya pada awal mulanya. Hanya karena menyisakan fakta yang dingin, membuat harapan di masa lalu dan situasi sekarang terpisah dengan amat jelas.
bagai sungai Jin dan Wei yang terpisah dengan jelas. Kaki kuda mencongkleng siang dan malam tak berhenti. Kota Tang kuno yang sudah lama tak dijumpainya sudah berada di depan. Berita bahwa jenderal pasukan Qiu Li Acu akan diangkat menjadi selir dalam semalam menyebar luas di seluruh wilayah Biantang, Shannan, Dianqi, Yulin, Yunmo, dan daerah-daerah lain bersama-sama menentangnya. Suara-suara menentang di selatan bagian guntur. Raja Jing'an, Raja Duangqing, Adipati Besar Huayang satu persatu mengirim pasukan. Sikap yang diambil saat pemberontakan Raja Luo tak dapat dipertahankan lagi. Para anggota keluarga kekaisaran yang dapat menyembunyikan ambisi mereka ketika kakak beradik Zhan berkuasa sebagai diktator seketika itu juga marah besar. Mereka berkata ingin menyingkirkan menteri-menteri jahat di sekitar kaisar, memusnahkan panji-panji wanita penggoda itu dan pemimpin 180.000 prajurit dari perbatasan selatan untuk menuju ke ibu kota. Para pejabat di sepanjang jalan tanpa kecuali membuka pintu dan mengantar mereka pergi. Tak ada yang berani muncul dan menghalangi mereka. Sundi sudah menduga bahwa akan ada kejadian seperti ini. Sebelumnya ia telah memindahkan 200.000 pasukan timur di bawah komando Kusu. Mereka menghadang di tepi sungai Hansui. 100.000 pasukan serigala mempertahankan ibu kota. Setiap gardu jalan raya dijaga dengan amat ketat. Ibu kota seperti tong besi, golok, tombak, pedang, dan busur silang berkilauan menyeramkan. Dengan tenang menunggu pasukan harimau datang menyerbu dari wilayah perbatasan selatan. Semua telah dipersiapkan, hanya kurang angin timur saja. Semua sudah siap, hanya menunggu upacara pengangkatan selir C 3 hari kemudian. Angin musim gugur menusuk karena harus mempersiapkan upacara di panggung Pengyu. Sejak hari sebelumnya, jam malam telah diberlakukan di seluruh kota Raja Tang. Saat ini, jalan leluasa, sama sekali tak ada seorang pun. Angin musim gugur menggulung daun-daun yang luruh, menyapu pohon-pohon wutong tinggi yang digantungi kain hitam, bagai sekawanan kupu-kupu kuning yang berterbangan di malam yang hitam. Di Wisma Menteri Pekerjaan Umum Sundi, seorang lelaki yang mengenakan pakaian pelayan istana berlutut di lantai. Dengan suara melengking khas seorang pelayan istana, ia berkata, "Kemarin malam Acu Daran dan Meki yang bertengkar dan mengejutkan kaisar kecil dan putri Kiao. Setelah itu, hamba mendengar dengan telinga sendiri bahwa Chu Daran berjanji pada Yang Mulia bahwa ia tak akan meninggalkan datang." Ujung-ujung alis Sundi agak terangkat. Ia pun bertanya, "Apa kau dapat mendengarnya dengan jelas?" "Sangat jelas," Nona Meki yang menangis dengan sangat keras. Kaisar kecil pun menghunus pedang. Acu Daren pun membakar surat menteri perang Dakia. "Pukul berapa Meki yang pergi pagi ini?" "Sebelum hari terang ia sudah pergi. Pemuda yang dipanggil Duoji itu mengantarkannya," kata Acu Daren. "Ia pulang ke kota Kyopu." Sundi mengangguk-angguk. Setelah lama ia baru berkata dengan suara rendah, "Dia pergi, bagus juga. Kalau tinggal di sini, ia akan selalu menjadi penghalang." Lelaki itu berdiri tegak, sinar matanya sedingin es. Ia mengeluarkan 2 buah batangan emas dan menaruhnya di atas meja. "Pulang dan lakukan tugasmu dengan baik. Aku tak akan memperlakukanmu dengan buruk." "Terima kasih Tuanku Sun." Setelah pelayan istana itu mengundurkan diri, Sundi memanggil seorang pelayan pribadi. Setelah berpikir untuk beberapa saat, ia baru berkata dengan perlahan, "Cepat bawa orang keluar kota. Cari tahu keberadaan pelayan wanita yang selalu berada di sisi Acu Daren. Mekiang, kalau dia pulang ke kota Kyofu, kau langsung antar dia pulang. Kalau ia justru pergi ke tempat lain, kau sudah tahu harus melakukan apa." Suara orang itu berat. Ia langsung menjawab, "Hamba siap." Setelah berbicara, ia berbalik dan keluar.
Tak lama kemudian, dari luar pintu terdengar suara ringkikan kuda yang selalu menghilang di jalan raya yang luas. Sundi mendorong jendela hingga terbuka. Bulan nampak melengkung bagai alis di dahi seorang wanita. Semoga semuanya lancar. 2 hari berlalu dengan tenang. Pejabat militer maupun sipil sama-sama berdiam diri. Selain beberapa sarjana dari Akademi Hanlin dan lebih dari 20.000 pengawas dari badan pengawas yang pada mulanya menentang keras, semua orang lain tak ada yang berkata apa-apa. Orang yang tak tunduk pada kekuatan jabatan Sundi takut pada Acu yang sekarang menggenggam kekuasaan. Terhadap beberapa menteri tua yang keras kepala, pada mulanya Sundi hendak menahan mereka. Namun, siapa tahu pasukan Kiuli justru mendahului melangkah dan memasukkan beberapa orang itu ke penjara. Ketika Sundi mengetahui hal itu, ia agak khawatir. Kalaupun orang-orang ini keras kepala, namun mereka adalah para pejabat yang benar-benar setia pada datang. Pasukan Kuili memuja Acu, orang-orang itu entah akan menderita seperti apa. Untuk masalah ini, ia diam-diam masuk ke istana, berharap agar dapat menasihati selir agung yang akan mengawasi negara ini. Namun ia mendapati bahwa pintu terkunci untuknya. Ia tahu bahwa perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya mungkin sudah sedikit diketahui oleh Acu, dan oleh karenanya ia pun tak berani melakukan perbuatan yang terlalu berlebihan. Ia hanya dapat dengan diam-diam mempercayakan para menteri tua itu pada para pejabat pengadilan di Sangli agar mereka diurus dengan baik. Malam ini dikutuk menjadi suatu malam di mana orang tak bisa memejamkan mata, karena besok akan diselenggarakan upacara pengangkatan Acu sebagai selir C. Dan juga untuk pertama kalinya sejak negara datang berdiri, keluarga kekaisaran akan mengadakan pernikahan hantu. Oleh karenanya, badan urusan upacara harus bekerja semalam suntuk. Mereka masih bekerja keras untuk menyelesaikan pembangunan panggung Pengyu, dan para pejabat lainnya sesuai dengan pemikiran masing-masing duduk dengan tenang di rumah. Tak ada orang yang tahu setelah besok datang akan menuju ke mana. Wanita yang mempunyai 1001 macam hubungan dekat dengan setiap negara ini entah akan memimpin datang ke masa depan yang seperti apa. Apakah ia adalah seorang pejabat yang setia atau seorang bandit perampas kekuasaan negara? Apakah ia mau mempertahankan tatanan masyarakat sebelumnya, atau hendak meniru Yan Bei dan menciptakan pemerintahan ideal yang sama sekali baru? Tak ada orang yang tahu. Setelah esok harinya berlalu, apakah datang masih akan bermargali? Malam ini tak terhitung banyaknya orang yang berpikir seperti ini. Markas pasukan Kiuli seluruhnya tenang. Para prajurit sama sekali tak terpengaruh atau curiga karena berbagai macam suara di luar. Sinar rembulan dingin yang jernih dan terang memancar di markas pasukan yang begitu luas. Lapangan yang sehari-hari menjadi tempat berlatih sunyi senyap. Tirai tenda Hikiau agak bergoyang-goyang. Sebuah sosok yang mengenakan mantel dan kepalanya seluruhnya tertutup kerudung melangkah masuk. Hikiau sedang minum arak di depan meja. Ia mengenakan pakaian biasa berwarna coklat. Rambutnya tergerai, kerah bajunya agak terbuka, memperlihatkan kulit yang berwarna tembaga, menampakkan kesan santai dan kasar yang sulit dilihat dari hari-hari biasa. Melihat orang yang datang, dahinya agak berkerut, namun ia sama sekali tak bersuara. Orang yang baru datang itu segera membuka kerudungnya, memperlihatkan wajah yang cantik. Sambil tersenyum ia berkata, "Malam-malam minum arak di markas. Seingatku, ini melanggar peraturan angkatan bersenjata." Melihatnya, Hekyo masih tak berbicara, hanya menunduk dan terus minum. Acu berjalan ke depan, lalu duduk bersila di hadapannya. Sambil mengangkat kepalanya, ia berkata, "Tak mengundangku minum." Duk, Hekyo melemparkan cawan arak itu, namun masih tak menuangkan arak untuknya. Namun Acu tak marah. Dengan tenang ia menuang arak, lalu mendongak dan menenggaknya.
Ia hanya merasa arak itu pahit ketika masuk ke mulutnya, seakan arang masuk ke dalam tenggorokannya. Acu mengernyutkan keningnya lalu berkata, "Arak yang sangat keras." Melihat Hekyo masih tak berkata apa-apa, dengan wajah yang agak lebih tegas ia berkata, "Apa karena aku tak menemuimu, kau selamanya tak mau menemuiku lagi?" Hekyo sedikit mengangkat alisnya. Pandangan matanya berputar di wajahnya. Lalu ia mendadak berkata dengan suara rendah, "Kau benar-benar aneh. Kau sekarang masih bisa tertawa. Apa artinya itu dibandingkan dengan ketika kita mempertahankan bis hiau waktu itu? Keadaan saat ini bukankah jauh lebih baik?" Hekyo menatapnya tanpa berkedip. Ia sekonyong-konyong tersenyum, berpaling dan berkata, "Benar, jauh lebih baik. Menggenggam kekuasaan dan pada suatu hari akan naik tahta, benar-benar jauh lebih baik." Acu sedikit menjulurkan tubuhnya ke depan, sepasang matanya bagai bintang gelap gulita. Dengan amat dingin ia berkata, "Hekyo, apakah kau pikir seperti itu tentang diriku?" Walaupun dalam hati ia jelas tahu bahwa memang demikian, namun api itu bagaimanapun juga tak dapat ditiup hingga padam. Pandangan mata Hekyo dan dirinya bertumbukan. Wajah sedingin es menyimpan sedikit amarah, namun juga mengandung kesedihan yang tak dapat dikalahkan oleh amarah itu. Acu separuh berlutut, tubuhnya menjulur ke depan meja teh kecil itu. Ia membungkuk di sisi telinga lelaki itu, lalu berbicara dengan suara pelan. Mula-mula Hekyo tak terlalu memperhatikannya. Akan tetapi, dalam sekejap mata, air mukanya tiba-tiba berubah drastis. Ia sekonyong-konyong mendongak, lalu dengan sangat terkejut memandang wanita yang luar biasa berani di depan matanya itu. "Hekyo," sambil tersenyum hambar, Acu memandanginya, namun suaranya tak nyana begitu serius dan tenang. "Apakah kau mau membantuku atau tidak?" Jenderal muda usia itu merenung untuk waktu yang lama. Akhirnya, sudut-sudut mulutnya memperlihatkan seulas senyum. Ia menjulur tangannya seperti begitu banyak kali selama bertahun-tahun ini. Mereka berdua tiba-tiba bertepuk tangan, lalu dengan erat menggenggam tinju masing-masing. Tirai malam dingin, di jalan raya di luar kota Raja Tang yang sepi, segerombolan penunggang kuda sedang mencongklang dengan amat cepat seakan gila. Sekonyong-konyong, di depan muncul sebuah sosok yang sedang memacu kudanya dengan sangat cepat, seakan sedang menuju ke arah mereka. Pemimpin mereka yang mengenakan pakaian ungu tiba-tiba menghentikan kudanya. Ia melihat bahwa kedua orang itu menghampiri mereka dengan kecepatan penuh. Orang di atas kuda itu tadinya secara memacu kudanya seakan gila, namun ketika tiba-tiba melihat dirinya, air mukanya langsung berubah drastis. Ekspresi terkejut, girang, tak bisa dipercaya, dan berbagai ekspresi lainnya berkelebat di wajahnya. Akhirnya, ia melompat turun dari punggung kuda, berlutut di tanah lalu berseru sambil menangis dan keras, "Tuan muda keempat, malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang tak cocok untuk memejamkan mata. Di tengah kegelapan malam, orang saling memainkan permainan catur dan mengatur strategi yang tak terhitung banyaknya, dengan tenang menunggu upacara besar keesokan harinya. Malam seakan tak berujung. Ayam jantan memecahkan fajar. Di cakrawala sang mentari merah terbit, menyinari bumi dan langit dengan terang benderang. Di aula utama Goji, dengan suara gemetar, Raja Nurunan yang berambut kelabu membacakan maklumat wasiat mendiang kaisar, lalu bersujud dengan terhuyung-huyung di atas tangga kumala aula utama itu. Acu menggunakan jubah pengantin burung hong dari kain brokat berwarna awan yang tersulamkan buah delima emas dan samudra. Di kepalanya ia mengenakan mahkota burung hong yang dihiasi 18 tusuk konde emas murni. Di pinggangnya terkait ikat pinggang jasper yang dihiasi medali emas berpita ungu. Karena ini adalah pernikahan hantu,
Pakaian pengantinnya didominasi warna hitam. 9 warna hiup sulamannya pun berwarna gerap, yaitu ungu tua, hijau tua, merah tua, kuning emas tua, coklat tua, biru tua hingga jingga tua, dan putih keperakan. Di atasnya disulam sebuah sulaman sepasang pengantin. Seluruhnya bersulamkan lukisan-lukisan kecil lautan awan dari benang emas. Kalung yang dikenakannya juga sehitam tinta, terbuat dari batu sapir, batu bulan, dan batu giok dari Hetian sebagai hiasan utamanya. Ia kelihatan sederhana dan serius, dan juga agak berat dan tertekan. Semua orang tak berani memandangnya dengan saksama. Kereta kuda Hong meninggalkan aula utama Goji, keluar dari lapangan Jiangyu, melewati panggung langit Bisho, jalan raya Quanwei, gerbang Anhua, gerbang Qionghua, gerbang Daiqing, dan gerbang Tai'an. Setelah keluar dari istana Jinwu, kereta itu memasuki jalan Qingyun di dalam kota yang didiami keluarga-keluarga berpengaruh. Setelah itu, kereta melintas di jalan Tiangqi yang memutari kota Raja Tang, menuju ke panggung Pengyu di depan kuil leluhur kekaisaran. Di sepanjang jalan, rakyat bersujud di tanah. Begitu melihat kereta kekaisaran, tanpa kecuali mereka meneriakkan ucapan semoga panjang umur. Kepala-kepala itu terkubur di tanah, diperciki debu, seakan dilanda badai abu kuning. Dedaunan musim gugur sunyi senyap. Tirai hitam menyelimuti seluruh kota Raja Tang. Angkasa tinggi dan biru, sang mentari amat besar dan jauh. Semuanya bagai lukisan pemandangan alam dari tinta pekat. Ramai begitu tanah penuh yang debu. Selapis demi selapis menyelimuti darah yang tertumpah dahulu. Kereta kuda berhenti. Punggung Pengyu memiliki 366 anak tangga dari batu kumala putih. Ketinggiannya hampir 100 jang. Kalau seseorang berdiri di depannya, ia dapat melihat seluruh kota Raja Tang. Bahkan istana Jinwu yang menjulang dan megah itu pun seakan dapat diinjak di bawah kaki. Suara yang hikmat itu bergema di hari yang cerah dan terang itu. Sebuah mahkota burung Hong yang terbuat dari emas murni diletakkan dengan tegak di punggung di depan kuil leluhur itu. Cap burung Hong kuas tulis bertinta merah. Cap kumala kekaisaran dan benda-benda lain satu persatu diletakkan di atasnya. Itu adalah kekuasaan yang dipatuhi oleh orang biasa. Hanya dengan mengambil satu langkah ke depan dan menggenggamnya dalam telapak tangannya, di bumi dan langit ini tak ada orang yang dapat dengan mudah mencelakai dirinya. Ia berdiri di atas panggung Pengyu yang amat tinggi. Di bawah nampak sosok-sosok bersujud yang tak terhitung banyaknya. Di tengah pandangan mata yang memandang ke atas itu, ada perasaan iri, benci, cemas, ketakutan, bimbang, ragu, dan penantian yang tulus. Namun tak ada sesuatu membuat dirinya merasa hangat. Tangga batu kumala di bawah kakinya begitu dingin. Cahaya mentari di langit pun begitu dingin bagai es. Menteri upacara berlutut di depan dirinya. Tangannya mengusung cap emas. Menteri tua berusia 70 tahun itu menunduk. Lututnya sudah berumur agak gemetar. Angin bertiup melewati mereka. Di cakrawala sekawanan elang jantan terbang melintas. Acu menengadah melihat tembok kota Raja Tang yang tinggi. Tembok yang berwarna merah terang. Menara gerbang yang menjulang. Tembok kota yang telah mengalami 1000 tahun hujan dan angin itu seakan sedang memandangi dirinya, menantikan sandiwara yang bersejarah ini. Asalkan menerimanya dunia ini akan seperempatnya berada dalam genggamannya. Saat itu, ia mendadak juga melihat sepasang mata itu, dingin namun juga panas membara. Tulisannya indah, memancarkan sinar terang benderang yang tajam, bagai naga terbang dan burung Hong menari. Menulis, sangat penting untuk menungguku, sangat penting untuk menungguku. Sangkakala tanda penganugerahan gelar tiba-tiba serentak berbunyi, bagai kesekawanan badak yang serentak melengguh.
Di luar kota Raja Utara, seekor kuda perang berdiri sendirian di ujung jembatan. Rumput musim gugur yang menguning berayun-ayun ditiup angin. Sang mentari terbit memancarkan ribuan berkas sinar emas di padang belantara. Ia mengenakan jubah ungu dan ikat rambut kumala hijau. Wajahnya tampan, sepasang matanya dan bagai danau yang dalam. Di dalamnya sama sekali tak terlihat gelombang maupun riak. Seberkas angin bertiup, menghembuskan angin yang amat kecil bertiup masuk ke dalam bel yang bergantung di lehernya, menimbulkan sebuah suara pelan yang manis dan enak didengar. Ingat, aku sedang menunggumu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya episode yang ini. Kita lanjutkan lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.